Hadirin jamaah salat Jumat. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi a'mali sholihat wa nahana 'ani sayyi'at wal bariyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bil karamat. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tudfa'ul bala. Shadaqallahul azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat hafizallahu ta'ala, sekaligus seluruhnya yang saya muliakan, hanya kepada Allah puji-pujian serta rasa syukur kita panjatkan, kepada baginda Rasulullah salawat dan salam kita sampaikan. Lanjut dari itu, mari bersama-sama di sisa umur kita ini kita manfaatkan untuk selalu meningkatkan iman serta memantapkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa itulah modal dasar dan paling mendasar bagi kita seorang muslim untuk menghadap Allah. Iman adalah akidahnya, sedangkan takwa adalah amal-amal soleh, pembuktian daripada orang yang beriman itu sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, tema khutbah pada siang hari ini adalah as-shadaqatu tudfa'ul bala. Dengan bersodakoh maka akan menolak, akan menahan segala bala dan bencana. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersodakoh pada pagi hari, maka sampai besok paginya bala yang akan menimpanya akan tertahan karena bersodakoh di pagi hari itu. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, obatilah sakitmu, obatilah sakitmu, yaitu dengan memperbanyak sodakoh. Ayolah ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Konsep sosial di dalam Islam ini ada 4. Yang pertama, hukumnya wajib, yaitu namanya zakat. Dilaksanakan 1 tahun sekali, zakat mal, ya, ketemu haul dan sudah mencapai 1 nisab. Lalu yang kedua, berupa materi. Saya berikan contoh, ada kotak amal yang lewat lalu kita isi. Itu yang kedua. Wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Yang ketiga yaitu bersosial dengan harta yang sampai pada hari kiamat tidak hilang, yaitu wakaf.
seperti mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Itu sampai hari kiamat tidak hilang itu wakaf. Dan yang keempat, saudara-saudara sekalian, adalah bersodakoh. Hadirin, sangat pentingnya sodakoh ini, sampai-sampai ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail sedang membangun Ka'bah, lalu Allah berfirman kepadanya, "Wahai Ibrahim," kata firman Allah, "satu suap yang kau berikan kepada orang yang sedang kelaparan itu lebih utama daripada engkau membangun Ka'bah." Allahu Akbar. Wahai Ibrahim, satu suap yang kau berikan kepada orang yang sedang kelaparan itu lebih utama daripada engkau membangun Ka'bah, kata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, menurut engkau apa ibadah yang paling istimewa itu?" Nabi Musa menjawab, "Salat ya Allah. Salat itu mah khabdun nafsi, hanya untuk kepentingan kamu sendiri." Kalau begitu zikir ya Allah, zikir itu khabdun nafsi, untuk kepentingan diri kamu sendiri. Kalau begitu puasa ya Allah, itu khabdun nafsi, kepentingan kamu sendiri. Kalau begitu haji ya Allah, haji juga khabdun nafsi, kata Allah, untuk kepentinganmu sendiri. Kalau begitu apa ya Allah? Bukankah itu juga utama? Itu juga utama. Tetapi yang paling utama adalah engkau dapat menyenangkan orang-orang miskin. Engkau dapat memberikan senyum orang-orang fakir dengan sodakohmu. Dengan sodakohmu orang fakir miskin engkau dapat menyenangkan. Dengan sodakohmu fakir miskin dapat tersenyum, saudara. Ayo ikhwan, maka jangan berhenti kita mengeluarkan infak, kita mengeluarkan sodakoh, ya, terutama ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya. Setelah Gaza dihancurkan, sekarang tinggal yang terakhir, yaitu kota Rafah. Kita nggak bisa untuk berjihad pergi ke sana. Sulit birokrasinya. Ya, jalan satu-satunya adalah kita menitipkan lewat lembaga-lembaga formal seperti Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Ya, kita titipkan ke Basnas kabupaten, naik nanti langsung ke pusat, lalu dari pusat langsung dikirim ke sana. Atau lembaga-lembaga swasta yang lain yang kredibel. Atau kalau tidak, saudara-saudaraku sekalian, ya, minimal setiap habis salat waktu kita mendoakan mereka, Allah mansur al-mujahidina fi ghazati Palestin, Allah mansur, ya, al-muslimina fi Palestin, Allah mansur al-mujahidina fi Gaza, al-mujahidina Houthi fi Yaman, al-mujahidina Hizbullah fi Lebanon, fi Irak, fi Iran, fi Suriah, fi Chechnya, dan lain-lain sebagainya. Itu pejuang-pejuang yang sedang membantu saudara-saudara kita di Palestina itu. Ayo ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Maka begitu sangat pentingnya kita berinfak dan bersedekah itu, sampai-sampai Nabi bersabda, as-shadaqatu tudfa'ul bala, dengan memperbanyak engkau bersedekah, maka dengan bersedekah itu akan dapat menolak berbagai macam bencana, bala, malapetaka, dan lain-lain sebagainya. Ada suatu kejadian, seorang miliarder Arab Saudi karena penyakitnya sudah begitu parah, lalu berobat dia ke Amerika. Ketika sampai Amerika, kebetulan, ya, ruang rawatnya sudah penuh. Karena yang berobat ini orang Timur Tengah,
Lalu dokter Amerika ini memberikan nasihat, karena Anda tidak mendapat kamar, ya sudah, Anda pulang saja ke Arab Saudi, perbanyak sedekah katanya. Lalu nasihat dokter dari Amerika ini dilaksanakan. Setelah 2 minggu kemudian, lalu pasien ini kembali lagi di rumah sakit di Amerika. Setelah dicek oleh dokter, ternyata penyakitnya tadi sudah hilang, sudah sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kejadian saudara yang saya alami sendiri. Ada seorang janda tua tinggalnya di Cikarang Utara sana. Divonis harus operasi penyakit yang sudah cukup parah. Katanya stadium 4. Saya juga tidak tahu stadium 4 itu seperti apa, karena saya bukan dokter. Ya. Lalu orang tua ini datang ke pesantren saya dengan 2 anaknya, minta wejangan, apa kira-kira yang harus saya lakukan supaya Allah menyembuhkan penyakit saya ini. Ya saya bilang, iya, infak dan sodakohkan separuh dari harta ibu yang ibu miliki, berikan kepada anak yatim se-Kabupaten Bekasi. Datanya ada di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Itu namanya PSAA. Ya, kalau masyarakat nyebutnya panti asuhan anak yatim, nah, kalau di pemerintah namanya PSAA, panti sosial asuhan anak. Terdaftar itu di Dinas Kabupaten Bekasi. Cari datanya se-kabupaten. Alhamdulillah, dengan data yang dia miliki, separuh hartanya, ini orang kaya. Nah, kalau separuh harta kita ya kecil ya, ini orang kaya. Ya, separuh hartanya itu dinilai oleh putranya sekitar 3M, berarti hartanya sekitar 6M. Separuh hartanya diinfakkan, disodakohkan untuk PSAA, PSA panti sosial se-Kabupaten Bekasi. Allah Akbar, walillahil hamd. Apa yang terjadi saudara-saudaraku sekalian? Orang tua ini penyakitnya disembuhkan total oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sampai terjadi operasi karena penyakitnya sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat bersedekah. Hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Islam ini akan bisa tegak kalau madamal aghniya'u la yabkhuluna bima khawalu? Islam ini akan tegak. Pembangunan masjid akan tegak. Pembangunan majelis-majelis taklim akan tegak. Pembangunan pondok-pondok pesantren itu tempat kaderisasi anak-anak kita. Saudara, tempat kaderisasi anak-anak kita itu adanya di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah Islam. Nah, itu adanya di situ. Kalau semuanya itu akan tegak, ya, panti-panti asuhan itu tidak sampai kelaparan anak yatimnya, tidak sampai tutup. Ya, anak-anak Islam yang punya kualitas, bisa sekolah tinggi, bisa mendapatkan beasiswa. Itu kalau umat Islamnya madamal aghniya'u la yabkhuluna biwa khawalu. Selama umat-umat Islamnya mampu melaksanakan yang 4 tadi. 1 tahun sekali membayar zakat, juga mengeluarkan infak fi sabilillah, juga gemar bersedekah, juga berwakaf untuk perjuangan Islam, dan yang kelima tambahan ini bisa nyumbang kemana-mana. Orang yang dapat kita sumbang, kita sumbang. Islam akan tegak kalau muslimnya sudah seperti ini. Ayo ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam sebuah hadisnya, satu di antara
tiga yang inqata amaluhu itu, satu di antara yang tiga adalah sodakotun jariyatun. Ya, apabila anak cucu Adam wafat, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin. Jika anak cucu Adam, ya kita ini wafat, maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sodakotun jariyatun, yaitu sodakoh. Jariyah itu artinya mengalir pahalanya. Bukan namanya sodakoh jariyah. Dengan bersodakoh makanya menjadi jariyah. Apa itu jariyah? Mengalir pahalanya. Dengan kita bersodakoh, walaupun ketika kita masih hidup, maka hafalannya akan mengalir untuk diri kita. Kalau sodakoh kita sampaikan kepada orang tua kita yang sudah wafat, maka mengalir kepada orang tua kita di alam barzahnya sana hafalannya. Ya, ini mumpung waktu haji, ya, kalau punya rezeki, lalu orang tua kita yang sudah wafat belum haji, hajikan mereka, badalkan haji. Ya, supaya apa? Supaya apa? Supaya pahala hajinya mengalir untuk orang tua kita yang sudah wafat. Ayo ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan bersodakoh, maka menjadi jariyah. Amal kita, pahala kita mengalir. Walaupun nanti kita sudah wafat, maka pahala sodakoh itu akan mengalir sampai kita wafat, saudara. Ya, kita ingat cerita seorang pengusaha sukses ibu-ibu di Jawa Timur. Hartanya miliaran, dititipkan di masjid-masjid, dititipkan di musola-musola, dititipkan di majelis-majelis taklim, dititipkan di pondok-pondok pesantren, dititipkan di panti-panti asuhan, dititipkan di orang-orang jompo, dititipkan ke pedagang-pedagang yang tidak punya modal, dititipkan, saudara. Alias disodakohkan, tidak disuruh kembalikan. Maksudnya dititipkan ya kepada Allah lewat dia. Aku titip kepada Allah lewat masjid. Nah, nanti dikelola oleh masjid. Aku titip ya kepada Allah lewat musola, lewat majelis taklim, lewat fakir miskin, lewat pedagang-pedagang yang butuh modal tuh. Jangan sampai terkena bank keliling itu pedagang-pedagang itu dengan bunga 20%. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu jadi tanggung jawab kita bersama itu. Ayo ikhwan. Nah, yang kedua yang mengalir adalah au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang kita ajarkan dan kita amalkan. Sedikit pun ilmu yang diberikan Allah, ajarkan dan kita amalkan bersama-sama. Dan yang terakhir yang mengalir tadi itu adalah awaladin solihin yad'ulah. Mari bersama-sama kita mempunyai anak soleh, dan anak soleh itu nanti mendoakan kita. Ya, kita ini pengen punya anak soleh, tapi nggak kita produk jadi anak yang soleh nih, kita nih kelemahannya, saudara. Pengen punya anak soleh, ya nggak kirim untuk menghafal Quran. Pengen punya anak soleh, nggak kita kirim untuk mengkaji Al-Quran. Pengen punya anak soleh, nggak kita kirim untuk mengkaji ilmu hadis. Pengen punya anak soleh, nggak kita kirim untuk mengkaji tauhid. Kita ini cuma pengennya saja punya anak soleh, tapi anak kita nggak kita produk menjadi anak soleh. Bukankah anak itu fa'abawahu, kata Nabi, anak kita itu kan terserah bapaknya. Yuhawidanihi, sama bapaknya akan diproduk jadi Yahudi, au yunasironihi, atau sama bapaknya akan diproduk jadi Nasrani, au yumajisanihi, atau anak kita akan kita produk jadi orang-orang Majusi. Fa'abawahu, kata Nabi, terserah bapaknya. Ini kita bapaknya pengen punya anak soleh, tapi nggak kita produk ya menjadi anak yang soleh. Cuma pengennya saja kita, ya, tapi bekerja berjuangnya untuk menjadi anak soleh, ya kita tidak mau. Ini mayoritas di lapangan seperti itu. Ayo ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir dalam khutbah tentang masalah sedekah menolak bala ini dan pentingnya kita bersedekah, ini dialami dan dilakukan oleh cicitnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya putri namanya Sayyidah Fatimah. Suaminya namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Fatimah punya anak laki-laki namanya Imam Hasan, adiknya Imam Husain. Imam Hasan punya anak laki-laki namanya Imam Ali Zainul Abidin.
Cuman Imam Ali Zainul Abidin ini sejak kecil dititipkan ke Imam Husain. Ya, makanya Imam Zainul Abidin salah satu cicit Nabi yang tidak terbantai oleh peristiwa Karbala di Irak. Nah, kita pasti tahulah ya peristiwa Karbala di Irak itu seperti apa. 200 keturunan Nabi dibantai oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Hadirin, cicit Kanjeng Nabi ini namanya Imam Ali Zainul Abidin. Dia seorang cicit Kanjeng Nabi. Dia seorang ulama besar, santrinya puluhan ribu santrinya. Dia cicitnya Kanjeng Nabi. Dia seorang ulama besar. Dia seorang ahli ibadah. Satu hari satu malam sholatnya 1000 rakaat. Ini cicitnya Nabi ini. Allahu Akbar. Saya ulangi lagi. Imam Ali Zainul Abidin cicitnya Kanjeng Nabi yang pertama. Yang kedua, dia seorang ulama besar. Yang ketiga, seorang yang ahli ibadah. Sehari semalam 1000 rakaat dia sholat. Yang keempat, seorang saudagar kaya. Yang kelima, seorang ahli infak dan sodakoh. Hadirin, orang-orang miskin pada zamannya itu tidak tahu. Setiap bangun pagi buka pintu, di depan pintunya itu sudah 1 karung gandum. Dia nggak tahu siapa yang bersodakoh ini, nggak tahu, orangnya nggak ada. Ya. Lalu Imam Zainul Abidin ini kirim intel, coba kamu cari di mana orang-orang miskin di wilayah kita, sekitar kita. Setiap beliau panggul sendiri, saudara, gandumnya. Ya. Nah, pada suatu saat ketika beliau wafat, beliau dimandikan. Ketika dimandikan, yang memandikan semuanya terkaget-kaget karena punggungnya Imam Ali Zainul Abidin itu semuanya berwarna hitam kosong. Yang memandikan tidak tahu apa ini sebabnya. Orang yang dikasih sedekah juga tidak tahu siapa yang ngasih sedekah ini. Tiba-tiba pada waktu yang bersamaan Imam Zainal wafat, orang yang biasa dikasih sedekah ini buka pintu rumahnya, kok tidak ada lagi sedekah. Kemana orang dermawan yang sering bersedekah di rumah saya? Kok tidak ada? Dia nggak tahu kalau yang tukang sedekah itu wafat. Lalu singkat cerita, bahwa kisah Imam Zainul Abidin ketika dimandikan lalu seluruh pundaknya berwarna hitam, cerita ini menyebar kemana-mana. Lalu terciumlah terhadap orang-orang fakir miskin yang biasa dikasih sedekah. Oh, kalau begitu selama ini yang bersodakoh di rumah saya adalah cicitnya Kanjeng Nabi, seorang ulama besar, orang yang ahli ibadah, orang yang sodakar karaya. Ya, dia tidak mau apa yang sodakohkan tangan kanannya diketahui oleh tangan kirinya. Kata Allah Ta'ala masimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Apa yang disodakohkan tangan kanannya, sabda Nabi, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Oh, rupanya selama ini yang bersodakoh di rumah saya adalah Imam Ali Zainul Abidin, cicitnya baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, minimal kita ini kan bukan cicitnya Kanjeng Nabi, ya kita cucunya Kanjeng Nabi Adam. Tapi kita kan bukan cicitnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tidak. Kita juga bukan saudagar kaya. Kita juga bukan ahli ibadah yang satu malam 1000 rakaat. Kita juga bukan ulama besar. Tapi mari bersama-sama kita contoh orang kaya ini, seberapun kemampuan kita menghidupkan ya kebiasaan sodakoh di dalam hidup kita. Usahakan setiap hari itu kita bersodakoh secara istiqomah. Ini sunnahnya Nabi. Sekali lagi saya ulangi, usahakan setiap hari itu kita bersodakoh. Ini sunnahnya Nabi. Apakah sodakoh itu 500 rupiah atau 1000 atau 2000 atau 3000 dan lain sebagainya dan seterusnya. Usahakan
laksanakan secara istiqomah. Kita bersedekah agar apa? Agar diri kita dapat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mencontoh tadi kehidupan seorang cicitnya Kanjeng Nabi, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah pada siang hari ini akan dapat memberikan pencerahan buat kita bersama dan akan semakin menggiatkan kita bersedekah, ya, kepedulian kita kepada perjuangan-perjuangan Allah dan Rasulnya, dan pada gilirannya mudah diri kita, keluarga kita mudah-mudahan akan dijaga, akan ditolong dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar wa salama tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha waf'alul khairati wastanibus sayyi'at la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabina wa tabi'ina warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat hajatad dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah